Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak-Bapak. Sebelum pembelajaran pada sore hari ini, kita mulai bersama-sama. Marilah kita awali. Nah, tapi sebelumnya saya cek dulu, Pak. Ini sudah on kamera semua, Pak, ya. Coba yang belum on kamera, silakan bisa on kamera. Pak Ahmadmu, siapa ini? Pak Asep, silakan on kamera, Pak. Pak Sarif, Pak Imron, Pak Eko, silakan bisa on kamera. Pak Dani. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa mulai. Selanjutnya, silahkan saya akan cek kehadiran. Saya akan coba absen satu persatu ini. Pak Arif Ramadhani ada? Tadi izin Pak, sholat Pak. Oh ya, Pak Dani? Hadir Pak. Ya, Pak Saifuddin? Halo, Pak Saifuddin ada? Izin. Pak Eki? Hadir Pak, hadir. Pak Eko Agus? Halo, Pak Eko Agus ada? Makan Pak. Ya, Pak Muftadi? Pak Asep? Pak Hatta? Tidak ada ya. Pak Ahmad Sarif? Pak Imron? Pak Hilman? Nah, ini, hadir Pak. Ya, terima kasih Pak yang masih aktif pada sore hari ini. Pada pembelajaran pada sore hari ini, nanti saya akan memberi motivasi terlebih dahulu tentang apa yang akan saya sampaikan, yaitu tentang mengenai perawatan berkala sistem starter pada mobil. Nah, ini untuk motivasi sedikit untuk kalian semuanya, bahwasanya kesempatan bekerja untuk berwirausaha pada mobil ini itu sangat banyak sekali, karena kita jumpai setiap jalan, setiap ruas jalan itu ada mobil, dan tiap rumah pun sekarang sudah mempunyai mobil. Jika ini bisa sebagai bahan atau untuk wirausaha nanti setelah lulus dari sekolah. Bayangkan nanti kalau kalian sudah menguasai kompetensi ini, merawat dan memperbaiki dinamo starter, tidak kemungkinan setelah lulus dari sekolah ini kamu bisa membuka semacam wirausaha, membuka bengkel dinamo starter di pinggiran jalan atau mungkin di rumah, dan ini bisa membuat kalian tidak menjadi pengangguran. Nah ini, dan bisa menciptakan lapangan kerja. Mungkin motivasi dari saya untuk mapel ini, ya. Yang selanjutnya, tujuan pada pembelajaran pada hari ini yaitu satu, nanti peserta saya harapkan mampu menjelaskan fungsi-fungsi komponen dari starter. Yang kedua, nanti diharapkan mampu merawat dan memperbaiki dinamo starter. Itu mungkin pengantar dari kami. Selanjutnya saya coba nanti akan kirimkan modul, dan ini modulnya nanti kalian pelajari di rumah sebagai rangkumannya, dan ini nanti saya akan coba share screen mengenai materi apa yang dinamo starter pada sore ini yang saya akan lakukan. Sudah tampak Pak ya untuk starternya? Belum Pak, proses Pak. Oke.
Ya, bisa Pak ya. Ya, Pak. Nah, nih. Saya akan coba menjelaskan sistem starter pada sore hari ini. Sistem starter. Kemungkinan dari Bapak-Bapak semuanya sudah tidak asing lagi mengenal yang namanya sistem starter. Coba saya pengen tahu fungsi starter. Fungsi starter utama pada mobil itu apa coba? Saya di sini pengen punya mendengar pendapatnya dari Pak Hilman mungkin. Baik Pak, terima kasih Pak. Halo. Ya Pak. Sistem starter Pak. Kira-kira itu fungsi utama dari sistem starter pada mobil itu apa Pak? Fungsi starter itu untuk menyalakan atau memutarkan kendaraan di awal kendaraan mau dinyalakan atau untuk memutarkan flywheel, Pak. Iya. Ada yang lain coba ini yang lain menambahi mungkin yang lebih simpel dan lebih jelas untuk mengenai fungsi starter. Halo? Ya, saya Pak. Oke, sama siapa ini? Sama saya Pak. Pak Dani. Ya. Ya Pak Ya. Dani. Fungsi starter itu untuk menyalakan sepeda kendaraan, Pak. Menyalakan Mesin kendaraan. Mesin kendaraan. Simpelnya, Pak. Ya. Mungkin tambah satu lagi Pak, lebih yang jelas Pak, lebih jelas. Silakan Pak Muftadi mungkin. Pak Muftadi ini yang masih aktif. Saya Pak. Iya. Starter Pak. Fungsi starter Pak. Starter itu kalau menurut saya itu sebagai tenaga penggerak awal Pak untuk memutarkan mesin Pak. Jadi sebagai tenaga untuk memutarkan mesin. Kalau pakai tenaga manusia kan nggak bisa Pak, harus butuh kecepatan dan juga momen yang besar Pak itu Pak. Iya Pak, betul sekali Pak. Jadi fungsi starter itu adalah penggerak mula pada suatu mesin. Jadi starter dulunya kan belum ada Pak. Ya, starter itu dulu masih model engkol. Tahu engkol Pak ya? Engkol itu yang diputar memakai tangan itu Pak. Tahun berapa itu? Jadi adalah penggerak mula pada suatu mesin Pak. Jadi sistem starter atau fungsi starter adalah itu Pak. Jelas Pak ya? Jadi fungsi starter semacam itu. Kita lanjut. Ya, kita Pak. slide selanjutnya. Nah ini sistem starter. Pada motor starter umumnya digunakan elektromagnetik yang terjadi pada fill coil yang dirangkai secara seri dengan armatur. Karakteristik motor starter, makin besar arus yang digunakan motor, makin besar torsi yang dibangkitkan. Makin cepat berputarnya motor, makin besar gaya elektromagnetik yang dibangkitkan armatur, tetapi semakin kecil arus yang mengalir. Lanjut aja, karena waktunya ini sedikit. Untuk motor starter konvensional, ini adalah struktur atau komponen unit dari motor starter konvensional. Mungkin gambarnya silakan bisa dicermati. Ada pinion gear, ada starter clutch, ada armatur, yoke, brush spring, brush, fill coil, magnetic switch, drive lever, drive housing. Nah, ini. Selanjutnya, yoke IC. Ini terdiri dari yoke, pole, sama fill coil, Pak. Yoke ini untuk menopang pole core. Jadi sebagai penopangnya. Pole core itu untuk menopang fill dan memperkuat medan magnet. Fill coil untuk membangkitkan medan magnet yang berupa kumparan tersebut, Pak. Selanjutnya ada armatur, yaitu untuk merubah energi listrik menjadi energi mekanik atau gerak putar. Ya, komponen inilah yang nanti yang akan memutarkan pinion gear Pak, yang selanjutnya akan diteruskan ke flywheel. Lanjut.
ada brush holder dan brush negatif. Nah, brush ini ada dua ya, yaitu positif dan negatif. Fungsinya adalah sebagai pemegang brush. Brush negatif untuk meneruskan arus dari armatur, koil ke massa. Nah, fungsi meneruskan putaran armatur. Nah, untuk fungsi dari starter clutch ya, yaitu untuk meneruskan putaran armatur ke ring gear, flywheel, mencegah terjadinya perpindahan putaran dari mesin ke armatur. Selanjutnya, cara kerja starter clutch. Pada saat start, jika out race berputar lebih cepat dari inner race, maka roller akan terdorong oleh pegas ke sisi yang sempit. Akibatnya inner race ikut berputar. Setelah mesin hidup, jika inner race berputar lebih cepat dari outer race, karena terbawa oleh putaran flywheel, roller akan terbawa ke sisi yang lebih besar. Akibatnya, inner race tidak berhubungan dengan outer race. Lanjut, magnetic switch. Nah, ini fungsi dari magnetic switch yaitu mendorong pinion gear agar dapat berhubungan dengan flywheel atau sebagai komponen pemantiknya, memungkinkan arus yang besar dari baterai mengalir ke motor starter. Cara kerja magnetic switch. Nah, ini kerjanya ini ya dari ini Pak ya, kita lihat gambarnya. Ada ground, ada baterai, ini mengalir ke terminal 30, terminal 50, diteruskan ke terminal C, ya ini ke field coil yang merubah arah gaya magnet itu, dan diteruskan ke armatur menjadi arah putaran dan tersambung ke pinion gear Pak. Lalu diteruskan ke flywheel atau ring gear. Selanjutnya, motor starter reduksi. Ini jenis-jenis motor starter juga Pak ya, ada 3 kalau tidak salah dari jenis motor starter. Ada starter konvensional, ada planetari, ada reduksi. Ini cara kerjanya hampir sama dengan konvensional, cuman dia diberi reduksi atau semacam gigi reduksi yang berfungsi untuk menguatkan putaran pada pinion gear Pak. Itu. Jadi fungsinya sama, cuman dia ditambah perbandingan gigi untuk merubah putaran sehingga putaran yang dihasilkan pinion gear ini lebih kuat. Nah, starter reduksi ini biasanya digunakan pada kendaraan-kendaraan yang berat Pak. Kendaraan-kendaraan yang berat. Gitu. Planetary gear ini yang jenis planetary. Nah, planetary jadi di dalamnya ini ada semacam gigi-gigi kecil yang berfungsi untuk menghaluskan putaran sekaligus untuk memperkuat putaran pada pinion gear. Yang terakhir adalah damping device. Cara kerja damping device ini untuk memindahkan tenaga putar antara internal gear dan clutch dilengkapi dengan peredam. Tenaga putar motor di bawah torsi tertentu. Clutch, plate, dan internal gear akan berputar bersama-sama dalam kesatuan. Tenaga putar motor di atas torsi tertentu. Maka clutch, plate akan memutuskan hubungan dengan internal gear. Ini untuk mencegah motor terbakar. Nah, ini dari keterangan atau materi pada sore hari ini tentang jenis-jenis motor starter serta fungsinya Pak. Ya, silakan dari peserta mungkin ada pertanyaan sebelum nanti saya kasih tugas untuk diskusi kelompok ini. Izin bertanya Pak. Ya. Nah, ini kan materinya tentang starter nih ya Pak. Ya Pak. Selain pasti kan setiap motor itu kan pasti ada starter. Untuk ya, Pak. Kapal, apakah ada memiliki starter atau mekanismenya bagaimana Pak untuk menghidupkan engine Pak? Kalau untuk
kapal laut gitu ya Pak, atau kapal-kapal pesiar seperti itu Pak. Terkadang saya juga sebagai siswa juga bertanya-tanya seperti itu Pak, bagaimana kalau apakah didorong dulu baru hidup gitu Pak. Itu Kapal aja Pak. kapal laut, Pak. Iya, kapal laut, kapal pesiar atau apa. Penggeraknya apa, Pak? Penggeraknya? Mesin, Pak. Kita Penggeraknya tentukan penggeraknya dulu, penggeraknya juga, Pak. Kalau Apa penggeraknya layar, mungkin dia tidak perlu starter, Pak. Kalau Kan penggeraknya mesin, tetap dia pakai starter, Pak. Gitu. Oh, ada Baling-baling, Pak. Ada baling-baling di bawahnya. Itu, Pak. Nah, untuk memutarkan starternya. baling-baling kan butuh mesin, Pak. Iya ya. Gitu. Kita Iya, tinjau butuh mesin dulu untuk menggerakkan. kapalnya itu penggeraknya apa dulu. Kalau dia pakainya motor listrik, berarti dia tidak ada dinamo starternya, Pak. Enggak ada listrik. dinamo starternya Pak. Gitu, Pak. Ya. Kalau dia masih menggunakan jenis engine, tetap dia menggunakan starter, Pak. Oh, seperti itu ya Pak. Iya. 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 Ahmad Syarif ini ya tadi ya. Iya Pak, benar Iya, Pak. Pak. Benar Pak. Saya tanya. ini nanti yang aktif akan saya kasih nilai yang Reward bagus ya, nih, Pak. Pak. Nanti. Kasih Iya. reward, Pak. Kasih nilai. Bagus, Pak. Terima Ada kasih yang Pak. lain mungkin? Ada yang lain? Pak, saya Pak. Ya, silakan Pak Dani. Fungsi armatur buat apa, Pak? Gimana, Pak? Armatur buat apa, Pak? Armatur. Iya, Oke. Kita buka slide-nya lagi. Nah, ini ada Ya itu Pak. armatur untuk merubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi putar, Pak. Ya, ini diaktifkan oleh sikat positif dan negatif, Pak. Print, diangkat ya? Hah? Oh, Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. dia santai di situ. Oke ya. Saya rasa ada pertanyaan lagi atau tidak ada? Kalau tidak ada, nanti saya langsung membentuk kelompok untuk silakan berdiskusi. Nanti akan saya kasih lembar kerja untuk berdiskusi pada panjenengan semuanya nanti. Oh, lah kan dia kena. Bisa tuh. Ada salin paling ya. Berapa lembar? Oke Pak, tidak ada ya. Saya lanjut ke diskusi kelompok ini. Oke. Nanti untuk kelompok 1, ini nanti ada Pak Arif, Pak Dani, Pak Syaifuddin, Pak Eki. Nanti kelompok 1 ya, kelompok 1 ini. Kelompok 2 Siapa? nanti ada Pak Eko, Pak Muftadi, Pak Asep, Pak Hatta. Untuk Siapa? kelompok 3 nanti Pak Syarif, Pak Imron, sama Pak Hilman. Itu ya. Nah, ini saya coba untuk lembar kerja peserta didik ini. Kalian diisi dirampung. Nah, ini ya. Oke. Ini nanti ikuti langkah kerjanya. Sudah terlihat Pak untuk lembar kerjanya Pak? Itu masih PowerPoint-nya Pak yang tampil Pak itu Pak. Oh, masih PowerPoint. Iya. PowerPoint-nya di kelas dulu. Saya stop share dulu Pak ya. Coba Ya. nanti yang Oke Pak ya. Nah ini silakan bisa berdiskusi. Saya kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi mengenai lembar kerja yang akan didiskusikan pada sore hari ini.
banyak yang nangis. Putrinya nangis, Sebentar, Pak. Pak. Iya, Pak. Iya, Siap, Pak. nangis. Mohon maaf. Nah, ya. Ini lembar kerjanya, silakan dicermati, silakan dibaca dulu. Setelah itu kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian untuk berdiskusi pada ini. Tujuannya nanti bisa menjelaskan fungsi motor starter pada mesin mobil. Yang kedua nanti bisa merawat dan memperbaiki bagian-bagian motor starter dengan baik. Nah, ini Pak ya. Ini langkah kerjanya nanti bisa sebetulnya ini harus ada itu apa namanya mobilnya Pak, karena ada tes pada mobil, cuman ini daring. Mungkin bisa kalian cari sumber informasi di sumber-sumber belajar, bisa di internet atau mungkin modul ajar yang sudah saya bagikan tadi. Ini ada pengukuran berat jenis elektrolit baterai untuk memastikan bahwa baterainya itu masih penuh. Nah, Sekarang ini tes pertama. kerjaan lagi aja ya banyak banget ini. Terbuka tuh. Ayo. Terbuka. Nih untuk tes Masih terbuka doang ada langsung gambar bayar tesnya, sih ya. silakan gambar ini Iya, diikuti seharusnya dan dengan teman-temannya. Tes 1, tes 2, tes terbuka 3. bayar, Pak. Belum diapa-apain, Pak. Dibuka bayar juga. Iya. Ini alatnya harus ada ini ya. Nanti diharapkan nanti dari peserta didik alat untuk praktikumnya harus ada ini. Nah, ini untuk observasi pada lembar kerja ini. Nanti sampai akhir silakan bisa dibaca. Itu ada tes tanpa beban, tes PIC dan tes HIC ya. Pull in coil sama pull in coil. Nah, ini ada di gambar terakhir nanti. Silakan, ada waktu 15 menit bisa didiskusikan pada teman-teman ya. Untuk filenya ini sudah saya share di grup WA masing-masing, silakan bisa dibuka. Saya kasih waktu 15 menit mulai dari sekarang. Ya, Pak. Silakan. Setelah ini nanti saya harapkan nanti ada salah satu kelompok perwakilan dari kelompok 1 atau 2 atau mungkin 3 bisa mempresentasikan hasil diskusi dengan temannya, gitu Pak ya. Nanti untuk waktu presentasinya saya batasi ya, minimal nanti maksimal nanti 5 menit. 5 menit untuk presentasi. Gitu. Jadi nanti ada perwakilan dari kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3. Nanti saya harapkan ada yang menanggapi. Ya, misalkan nanti kelompok 1 yang presentasi, untuk kelompok 2 dan 3 nanti bisa menanggapi untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1 yang presentasi. Gitu. Sambil kalian mengerjakan, ini saya mengamati proses diskusi kalian ya. Ini yang masih aktif siapa ini? Bisa di on kameranya Pak, di on kamera, sehingga nanti saya tahu kalian ini berdiskusi atau tidak ini. Jangan-jangan nanti tidak berdiskusi ini nanti. Karena ada penilaian untuk diskusi ya. Diskusi sama presentasi ada penilaiannya.
Ya Pak Eko, sampai mana ini diskusinya? Kelompok 2 ada Pak Eko, Pak Muhtadi, Pak Asep, Pak Hatta. Diskusinya sudah mulai atau belum ini? Lagi mulai, Pak. Ya, Ya. saya tunggu ini. Saya masih ada waktu 5 menit untuk diskusi. Silakan dikerjakan. Kelompok 1. Baik, Pak. Kelompok 1 ada Pak Arif, Pak Dani, Pak Saifuddin, Pak Eki. Ya, masih berdiskusi ya. Masih, Pak, masih. Ya. Oke, waktu hampir habis ya, masih ada 1 menit ini. Oke, waktu habis ya Pak ya. Saya pengen coba mendengar presentasinya dari kelompok 3. Ada Pak Sarif, ada Pak Imron. Siapa? Silakan bisa mewakili presentasi ini. Siapa? Ya Pak, ya saya Pak yang akan mewakili dari kelompok 3. Ya perkenalkan, nama saya Ahmad Sarif Pak, salah satu peserta Bapak ya kan, karena kita juga masih pandemi seperti ini Pak. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah juga saya juga bisa bersyukur bisa masih menimba ilmu dengan Pak Baidon selaku guru saya juga. Dari untuk Pak Baidon ya kan di sini tadi udah memberi pretest kepada kelompok 3 ya Pak. Yang pertama itu tes dengan beban rem diinjak penuh ya Pak. Ukur arus dan tegangan saat pedal rem diinjak penuh. Yang selanjutnya pengetesan ini harus dilakukan secepat mungkin supaya starter tidak terbuka. Yang kedua, tes tanpa beban. Pindahkan starter ke belakang sampai bebas dari roda gigi tes bench. Selanjutnya ukur besarnya arus, tegangan, dan putaran. Yang ketiga adalah bandingkan hasil pengukuran dari tes 1 dan tes 2 dengan data dari buku petunjuk. Oke Pak, tadi setelah kami laksanakan diskusi berkelompok via grup WhatsApp ya kan, karena kami juga aktif di grup WhatsApp dan juga LMS yang Bapak buat yaitu dari Google Chrome. Di sini kami berpendapat ya Pak, hasil literasi atau kami mencari sumber yang tadi Bapak berikan, mencari sumber karena juga ini kan untuk bekal kita di pertemuan selanjutnya. Untuk praktek di sini tes dengan beban itu hasil pemeriksaan tes beban pada starter ini dengan tanpa beban itu dari literasi yang kami baca tadi dan juga kami diskusikan itu hasilnya berbeda Pak. Berbeda. Nah, jadi kita ada pandangan untuk ke depan nih Pak, ketika kita bertemu tatap muka atau ada sesi praktek, kita juga ada bekal untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Tadi juga sempat melihat videonya juga via YouTube, kita mencari literasi berupa video dan juga literasi berupa bacaan ya kan, terutama dari manual book yang Bapak kirimkan tadi lewat LMS juga tadi kita udah buka sama-sama. Dari tes tersebut untuk yang menggunakan beban itu Pak, dari pengukuran yang kita ukur itu adalah tadi yang saya perhatikan di video, yang diukur itu adalah tegangan baterainya Pak. Ketika dengan beban tegangan baterai langsung secara otomatis
full power Pak. Jadi Iya. kita ukur itu ampernya langsung turun Pak ya. Itu dengan beban. Nah, kalau tanpa beban ya kan, kalau tanpa beban itu hanya setengahnya saja Pak, itu ya dari presentasi yang kami cari Pak dari literatur dari kelompok 3 Pak. Mungkin dari kelompok lain bisa menambahkan Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali ya, ini yang dijelaskan oleh Pak Sarip ini untuk mengetahui tegangan drop pada dinamo starter ya. Jadi kalau tes dengan beban itu untuk mengetahui tegangan drop pada dinamo starter. Yang kedua ini tidak ada beban, jadi arus ini pun dia akan masuk ke dalam dinamo starter dengan maksimal. Mungkin dari kelompok 1 atau 2 ada pertanyaan untuk yang presentasi untuk kelompok 3. Kalau tidak ada, nanti saya lanjut, kita coba melihat video pada YouTube untuk proses perawatan dinamo starter gitu. Ya, siapa? Halo, kelompok 1 ada pertanyaan untuk yang kelompok 3 yang presentasi tadi? Ya, tidak ada ya. Kalau tidak ada, nanti untuk tugasnya itu silahkan ditulis di dalam buku ya, buku besar. Nanti bisa difoto, nanti dikirimkan via WA kepada nomor Bapak ya. Saya tunggu untuk tugasnya hari ini. Berarti ada satu kelompok nanti mengirimkan satu tugas. Jadi ada 3 tugas nanti yang terkirim ke WA. Terima kasih. Itu ya. Selanjutnya Ya, coba kita refleksi refleksi itu pembelajaran pada hari ini, yaitu dengan cara menonton video ya, cara perawatan dan perbaikan dinamo starter. Oke. Sebentar. Ya, silakan, ini bisa dicermati videonya. Siapa? Ini sebagai refleksi pembelajaran pada sore hari ini untuk mengetahui fungsi komponen dan perawatannya. Nah, ini. Jadi nanti untuk prakteknya ya semacam ini nanti. Ya. Gitu. Jadi nanti diharapkan peserta bisa overhaul dinamo starter. Mohon maaf ini internetnya agak loading. Ya. Nah, ini cara pengecekan komutator ya, untuk mengetahui komutator ini masih bagus atau tidak gitu.
Karena ini untuk apa namanya sinyalnya kurang bagus, ini videonya agak terputus-putus. Misalkan nanti ini saya kirim via link, nanti saya kirimkan ke WA untuk dipelajari gimana anak-anak. Ya, Itu ya, karena mengingat waktu ini, karena setelah ini masih ada pengerjaan soal ya, pengerjaan soal nanti yang harus dikerjakan sebagai evaluasi pada pembelajaran hari ini. Baik, Itu Pak ya, Ya, Pak. ya Pak. menyingkat waktu ini. Nanti saya kirimkan link ke WA masing-masing atau ke WA Grup aja, Pak. Oke, WA grup aja. Ini Di saya WA stop grup. share dulu. Siapa? Close aja, Pak. Oke. Selanjutnya ini ada tugas ya. Silakan, ada 5 soal sebagai tahap evaluasi pada hari ini dikerjakan. Nanti ini tidak kelompok ya. Nanti masing-masing Bapak-bapak nanti bisa mengerjakan, ditulis, ditulis dalam buku tulis. Silakan disiapkan ini alat tulisnya. Nanti dikerjakan. Setelah itu nanti seperti biasa difoto. Untuk tugasnya bisa dikirimkan ke WA pribadi saya ya. Karena nanti sebagai tahap penilaian untuk evaluasi yang pertama ini. Ini saya kirimkan ini. Ya, sebentar. Ya, ini ada 5 soal. Silakan nanti ditulis ini, ditulis di dalam buku tulis. Ya, silakan disiapkan alat tulisnya mulai dari sekarang. Ini, nomor 1 ada data motor starter ya. Diketahui baterai mobil masih bagus, dinamo starter masih normal, diuji tanpa beban tidak ada masalah. Dari data di atas, kemungkinan apa yang membuat motor starter ketika dikontak start, motor starter tidak dapat berputar. Ini silakan bisa merefleksi pada soal ini, silakan ditentukan masalahnya apa. Dan nanti jawabannya bisa ditulis di dalam buku ya. Setelah itu nanti difoto, dikirimkan ke WA pribadi saya, jangan di WA grup ya. Di WA pribadi saya. Nanti sebagai tahap penilaian evaluasi yang pertama. Ada 5 soal ini, silakan ditulis bentar. Oke. Kunci jawabannya apa itu, Pak? Gimana? Kunci jawabannya apa itu, Pak? Jawabannya Pak. Itu ada kunci jawaban, Pak. Jawabannya ada Pak di bawah. Ini kan untuk saya Pak. Jadi kalau panjenengan ya tidak harus itu Pak. Dijawab sendiri ya. Iya. Namanya juga tugas. Sudah ditulis ini soalnya Pak? Sudah silakan Pak. dikerjakan. Ya, sebagai refleksi pada hari ini. Ya Pak, sudah Pak. Oke. Ini nanti sebagai pekerjaan rumah ya, jangan dikerjakan sekarang. Ditulis saja dulu soalnya, nanti dikerjakan di rumah, dan nanti selesai difoto terus diupload ke atau dikirim ke WA pribadi saya. Ya. Siapa? Sudah ditulis semua. Kalau Siapa? sudah ini saya stop screen ya ini. Sudah Pak. Oke.
Iya. Untuk mengakhiri pada kegiatan pembelajaran sore hari ini, mungkin saya pengen dari Pak Asep ya, dari Pak Asep untuk menyimpulkan pembelajaran pada sore hari ini, Pak. Silakan Pak Asep. Sebelum kita tutup kegiatan pada pembelajaran ini, Pak Asep saya minta untuk menyimpulkan kegiatan pada sore hari ini, Pak. Halo Pak Asep, masih ada enggak? Sholat mungkin, Pak. Oh iya, saya ganti ya. Saya ganti, ada Pak Hatta, coba Pak Hatta. Kesimpulan pada sore hari ini, Pak, untuk pembelajaran. Sehingga nanti untuk pertemuan selanjutnya akan saya perbaiki, sehingga nanti pembelajaran yang saya sampaikan akan lebih menarik dan menyenangkan. Ya, terima kasih Pak Baidon. Di sini tadi yang saya dapat pelajari untuk hari ini, ya alhamdulillah saya jadi mengenal motor starter, fungsi, komponen-komponen. Jadi untuk kegiatan hari ini cukup, saya kira untuk pengetahuannya saya sudah cukup dapat, Pak. Jadi kita kesimpulannya itu fungsi, komponen-komponen, kemudian ada kemudian cara kerja, kemudian ada permasalahan sedikit yang ditampilkan tadi. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Ya. Mungkin ada teman yang lain mau menambahkan. Saya kembalikan lagi ke Pak Guru ya. Ya, terima kasih Pak Hada atas simpulannya. Ada yang lain? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Ya, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba observasi, demonstrasi ya mengenai dinamo starter sesuai dengan lembar kerja yang sudah saya kirimkan tadi. Nanti kita coba observasi bareng-bareng. Nanti kita tentukan masalahnya sehingga nanti kita dapat merawat dan memperbaiki sampai overall komponen dinamo starter. Mungkin itu yang saya sampaikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan mari kita akhiri pembelajaran sore hari ini dengan membaca doa, yaitu membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.